Dan kami akan mendalami berkaitan dengan kasus ini pemirsa bersama dengan Kompol Raden Dwi Kenardi Dewanto, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ingin mengetahui berkaitan dengan duduk perkara kasus penganiayaan. Ini apakah betul awal mula ini hanya berangkat dari seseorang yang kemudian ini terusik dengan suara drum? Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau dari kronologis yang kami dapatkan, yang dilaporkan, ya, kemudian yang kami dalami juga. Jadi awal mulanya memang ada salah satu pihak yang terusik dengan suara drum, seperti itu, Mbak. Baik, artinya sudah berapa kali sebelumnya pihak yang kemudian ini mencoba untuk memperingatkan suara-suara berisik tersebut ini sampai akhirnya terjadi cekcok? Dari keterangan yang sudah kami dapatkan sudah beberapa kali diingatkan, namun tidak digubris seperti itu. Apa yang kemudian ini memantik emosi dari pelaku sejauh ini, Pak Kasat? Apakah juga ada permasalahan pribadi sebelumnya? Jadi dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, untuk masalah pribadi itu tidak ada, namun memang itu murni dari gangguan suara drum atau gangguan Kaptimas ya, seperti itu ya. Jadi ada dari pihak salah satu pihak yang bermain drum kemudian ditegur, kemudian tidak terima, ditegur, akhirnya melakukan perbuatan tersebut, seperti itu. Baik, Pak Wakasat, informasi terakhir ini juga beredar bahwa pelaku sebelumnya melakukan pelaporan balik terhadap korban karena sempat ada ancaman informasinya. Bagaimana ini? Informasi terbaru dari Anda. Baik, terima kasih. Jadi betul, masing-masing pihak sama-sama melaporkan di Polres Jakarta Barat, dan kami juga sudah tangani keduanya. Pada saat ini kita masih dalam ranah penyelidikan dengan pemeriksaan saksi yang ada di lokasi yang melihat itu terjadi. Ya, kemudian dari laporan satunya juga masih kita dalami dengan penyelidikan klarifikasi terhadap saksi, seperti itu. Baik, sejauh ini pendalaman bersama dengan warga sekitar hasilnya seperti apa, Pak Kasat? Jadi untuk itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ya, karena kita juga masih mendalami. Apa yang kemudian menjadi, ya silakan. Gimana? Silakan. Ya, jadi kita masih mendalami kejadian-kejadian tersebut. Jadi kita tidak mau ada salah dalam penerapan atau tindak lanjut kami, seperti itu. Baik, selain hal itu apa yang melatar belakangi pihak kepolisian sehingga pelaku hingga hari ini juga belum ditahan atau diamankan, Pak Wakasat? Baik, jadi di kepolisian dari terbitnya laporan polisi kita ada ranah penyelidikan. Di situ kita masih mendalami saksi, kemudian juga kita masih koordinasi dengan rumah sakit terkait hasil visum yang belum kami dapatkan. Kami terus komunikasi dengan rumah sakit. Mungkin setelah itu sudah terpenuhi semua, kita akan tingkatkan ke penyidikan, seperti itu. Baik, tapi sejauh ini kalaupun memang sudah ditemui nilai-nilai atau poin-poin pidana begitu ya, sangkaan pasal yang nantinya akan dijatuhkan seperti apa, Pak Wakasat? Baik, kalau untuk dari laporan polisi sendiri, untuk satu LP, sangkaan pasalnya adalah 262 ayat 2 KUHP, yaitu kekerasan bersama terhadap orang. Dan satu lagi adalah pasal 448 KUHP ayat 1, yaitu secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, seperti itu. Kemudian pada saat melakukan kekerasan tersebut, adakah alat-alat yang kemudian digunakan oleh pelaku begitu ya, yang saat ini telah diamankan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian? Dari video yang kita lihat dan dari keterangan saksi bahwa untuk alat itu tidak ada, jadi murni menggunakan tangan, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi dan juga waktu yang telah Anda berikan di Apa Kabar Indonesia Malam, Kompol Raden Dwi Kenardi, Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Selamat kembali beraktivitas, selamat malam Pak Wakasat.